Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya sudah beberapa kali membahas topik terkait hidup dari saham, terlebih hidup dari dividen saham. Tapi pada video kali ini, saya coba untuk membahasnya dari sisi yang berbeda. Untuk pertama-tama, kita mau lihat dulu pendapat ChatGPT terkait topik tersebut. Apa sisi positifnya dan apa sisi negatifnya. Kemudian nantinya, kita akan coba melakukan simulasi dan perhitungan sederhana, terlebih saat harga saham mengalami penurunan. Apakah ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal atau tidak? Mari kita lihat dulu sekilas terkait pembahasan berikut ini. Dikatakan seperti ini, hidup dari dividen saham memang bisa menjadi pilihan investasi yang menarik. Tetapi seperti semua jenis investasi, ada sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua sisi tersebut. Sisi positifnya, yang pertama, pendapatan yang stabil. Dividen adalah pendapatan pasif yang diperoleh secara reguler, misalnya setiap kuartal atau tahunan, yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja aktif setiap hari. Jika Anda memiliki portofolio saham dengan dividen yang stabil, ini dapat memberikan penghasilan yang dapat diandalkan, terutama jika nilai dividen saham yang dimiliki cukup tinggi. Kedua, perlindungan terhadap inflasi. Beberapa perusahaan yang membayar dividen cenderung memiliki pertumbuhan yang stabil dan kemampuan untuk menaikkan dividen dari waktu ke waktu. Hal ini bisa membantu mengimbangi dampak inflasi terhadap penghasilan Anda. Dengan memilih saham yang membayar dividen secara konsisten, Anda bisa memastikan pendapatan Anda tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Ketiga, peluang diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio saham dapat mengurangi risiko karena tidak bergantung pada satu sumber penghasilan atau jenis saham saja. Anda bisa memilih saham dari berbagai sektor yang membayar dividen, sehingga pendapatan dari dividen bisa lebih stabil meski ada fluktuasi di pasar saham. Sisi positif yang keempat, potensi pertumbuhan modal. Selain pendapatan dari dividen, saham juga memiliki potensi untuk menaikkan harga atau capital gain. Ini artinya Anda tidak hanya mendapatkan pendapatan dari dividen, tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan dari apresiasi atau kenaikan harga saham. Nah, tadi sisi positifnya. Bagaimana dari sisi negatifnya? Pertama, risiko fluktuasi pasar. Harga saham bisa sangat fluktuatif. Jika pasar sedang mengalami penurunan, nilai saham Anda bisa turun drastis. Dan meskipun dividen tetap dibayar, Anda mungkin akan menghadapi kerugian modal yang signifikan. Seperti yang terjadi di tahun 2024 dan 2025 ini untuk saham-saham big caps. Beberapa perusahaan juga bisa memotong atau bahkan menghentikan pembayaran dividen selama periode yang sulit. Misalnya krisis ekonomi atau penurunan laba. Ini merupakan hal penting yang harus kamu ingat dan terus diingat. Kedua, keterbatasan pendapatan. Dividen yang dibayar oleh perusahaan seringkali tidak terlalu besar. Yieldnya mungkin sekitaran 5%. Terutama jika Anda tidak memiliki saham dalam jumlah besar. Untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk hidup, Anda membutuhkan modal yang cukup besar atau saham dengan dividen yang sangat tinggi. Jika biaya hidup Anda lebih tinggi dari pendapatan dividen, Anda akan membutuhkan sumber pendapatan tambahan lainnya. Ketiga, perusahaan bisa mengurangi dividen. Ada kalanya perusahaan yang sebelumnya rutin membayar dividen memutuskan untuk mengurangi atau menghentikan pembayaran dividen karena alasan bisnis atau keuangan. Hal ini bisa sangat mempengaruhi stabilitas pendapatan yang Anda andalkan. Keempat, tidak ada jaminan dividen. Pembayaran dividen tidak dijamin karena bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Jika perusahaan menghadapi masalah keuangan, mereka mungkin lebih memilih untuk menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk ekspansi daripada membayar dividen. Anda mungkin akan menemukan kesulitan jika bergantung sepenuhnya pada dividen tanpa adanya cadangan pendapatan lainnya. Untuk itu sangat penting memiliki dana darurat sebelum memutuskan untuk hidup dari dividen saham. Poin kelima, keterbatasan pada saham yang membayar dividen. Tidak semua saham memberikan dividen. Banyak saham, terutama dari perusahaan teknologi atau perusahaan yang sedang berkembang, lebih fokus pada reinvestasi laba untuk pertumbuhan, bukan pembayaran dividen. Jadi Anda harus selektif memilih saham yang memang memiliki kebijakan pembayaran dividen yang baik. Untuk itu sangat penting untuk melihat historikal pembayaran dividen setidaknya dalam 10 tahun ke belakang. Kesimpulan, hidup dari dividen saham bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan jika dikelola dengan baik.
Namun ini membutuhkan perencanaan yang matang, pemilihan saham yang bijaksana, dan pemahaman terhadap risiko pasar. Salah satu hal terpenting adalah memiliki modal yang cukup dan dividen yang stabil, serta siap menghadapi kemungkinan fluktuasi harga saham dan kebijakan perusahaan yang berubah. Jika Anda berniat mengandalkan dividen sebagai sumber pendapatan utama, pastikan untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi, menjaga biaya hidup Anda dalam batas wajar, dan memperhatikan kestabilan perusahaan yang membayar dividen. Itu merupakan sekilas pendapat dari ChatGPT terkait sisi positif dan negatif apabila kita ingin hidup dari dividen saham. Tentu saja setiap instrumen investasi memiliki sisi positif dan negatifnya, sehingga sangat penting bagi kita jangan hanya melihat di satu sisi saja. Jangan kita hanya cari enaknya, tapi kita tidak tahu resiko yang mungkin bisa kita hadapi. Dividen memang lebih konsisten dibandingkan capital gain karena kita bisa memprediksi dengan lebih akurat dibandingkan kita mengharapkan potensi capital gain setiap tahunnya. Tapi di sisi yang lain, ada juga berbagai risiko seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, saya sudah membuat simulasi sederhana terkait prospek dividen apabila kamu memiliki saham dengan beberapa variasi harga saham. Sebagai informasi, saat terjadi penurunan harga saham sebenarnya ini merupakan peluang yang bisa kamu manfaatkan. Apabila perusahaan yang kamu pilih itu kinerjanya bagus, prospek kedepannya masih cerah, dan untuk pertumbuhan labanya masih bisa diproyeksikan menjadi lebih tinggi lagi di masa depan, dengan pembayaran dividen payout ratio yang stabil dan manajemen yang berintegritas, sebenarnya hal itu bisa dilihat sebagai peluang. Kita gunakan contoh perhitungannya. Dengan asumsi modal 1 miliar rupiah, apabila harga saham berada di angka Rp6.000, kita hanya akan memiliki lembar saham Rp166.000 saja. Apabila harga saham turun di angka Rp5.000, kita jadi memiliki lembar saham Rp200.000. Apabila harga sahamnya turun lagi ke angka Rp4.000, kita jadi memiliki lembar saham Rp250.000. Ini kamu lihat, dengan modal yang sama yaitu 1 miliar, semakin turun harga saham, lembar saham kita jadi semakin banyak. Nah, itu artinya dengan modal yang sama yaitu 1 miliar, setiap orang bisa memiliki potensi dividen yield yang berbeda-beda. Mereka yang membeli di harga 6.000 yieldnya hanya 5%, yang membeli di harga 5.000 yieldnya 6%, dan yang membeli di harga 4.000 yieldnya 7,5%. Meskipun angka dividen per share-nya tetap yaitu Rp300 per lembar saham, tapi angka dividen yieldnya bisa berubah-ubah karena harga pembeliannya juga berbeda. Dan apa dampaknya? Tentu saja dividen yang diterima pun berbeda. Mereka yang membeli di harga 6.000 hanya akan menerima dividen 50 juta. Mereka yang membeli di harga 5.000 memperoleh dividen 60 juta, dan mereka yang membeli di harga 4.000 memiliki dividen 75 juta. Alasannya sederhana, karena lembar sahamnya semakin harga rendah semakin banyak, sehingga menyebabkan dividennya yang diterima juga semakin banyak. Ingat, dividen yang diterima bukan disebabkan oleh seberapa rendah harga saham yang kamu punya, tapi seberapa banyak lembar saham yang bisa kamu beli. Itu artinya meskipun harga sahamnya turun ke angka 4.000, tapi jika kamu membeli hanya 166 lembar saham, maka dividen yang akan kamu terima tentu juga hanya 50 juta. Karena dividen yang kita perhitungkan itu berasal dari lembar saham yang kita miliki, bukan harga saham yang kita beli. Nah, di sini juga bisa kamu lihat sebagai peluang. Apabila kamu punya target untuk bisa pensiun dini, bisa hidup dari dividen saham, bisa resign dari pekerjaan ataupun usaha, kamu bisa memperkirakan kira-kira berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk bisa menerima dividen yang sesuai dengan kebutuhan hidupmu. Dengan asumsi simulasi ini kamu bisa lihat, katakanlah dengan harga saham Rp5.000. Nah, berarti kita membutuhkan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta setahun. Atau jika kita bagi 12, itu artinya kita akan memperoleh sekitar 5 juta per bulan. Tentunya dividen biasanya dibagikan dalam waktu setahun, sehingga untuk bulanannya bisa kamu bagi sendiri dengan angka 12. Nah, pertanyaannya, apakah angka 5 juta ini merupakan angka yang sesuai dengan biaya hidup kamu? Apakah biaya hidup kamu hanya 5 juta per bulan atau mungkin 50 juta per bulan? Nah, dari simulasi sederhana ini sebenarnya kamu bisa menghitung secara gambaran besarnya kira-kira kamu butuh modal berapa. Katakanlah misalnya modalnya kita naikkan menjadi 3 miliar rupiah. Dengan asumsi harga saham 5.000, kita bisa memperoleh lembar saham sebanyak 600.000 rupiah. Dan artinya kita bisa memperoleh dividen sebanyak 180 juta atau jika dibagi 12 menjadi 15 juta per bulan. Dengan angka 3 miliar ini rasanya menjadi lebih rasional dengan memperoleh dividen 180 juta dan dibagi 12 menjadi dividen 15 juta per bulan.
Tapi pertanyaannya, sebanyak apa orang yang memiliki uang 3 miliar untuk bisa membeli sekaligus lembar saham yang banyak dengan angka 600.000 lembar saham dari simulasi ini? Tentu tidak banyak bukan? Mayoritas dari kita mungkin hanya memiliki uang recehan yang hanya mampu membeli beberapa lembar saham setiap bulannya dari gaji yang dihasilkan atau dari usaha kecil-kecilan yang dimiliki. Nah, tapi tidak perlu berkecil hati, mengingat untuk harga saham di sini cukup fluktuatif. Memang jika kamu lihat di sini simulasi ini terkesan agak kaku karena harga sahamnya kita patok pada satu harga saja yaitu Rp5.000. Padahal pada kenyataannya kita tidak tahu ke depannya harga saham akan naik atau turun. Contohnya seperti pada tahun 2025 ini. Mungkin saham yang kita beli di tahun 2024 barusan harganya berada di angka Rp6.000. Tapi siapa yang sangka harga sahamnya bisa turun hingga ke angka Rp5.000 bahkan Rp4.000. Itu artinya semakin turun harga sahamnya, lembar saham yang kita miliki bisa semakin banyak. Nah, itu artinya juga tidak menutup kemungkinan harga beli kita bisa menjadi lebih murah dan lembar saham bisa menjadi lebih banyak. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga apabila harga sahamnya naik dan lembar saham yang bisa kita miliki menjadi lebih sedikit. Nah, dengan simulasi sederhana ini setidaknya kita memiliki motivasi untuk terus berjuang di pasar modal. Apalagi jika kamu memiliki mimpi atau impian ke depannya bisa hidup dari saham dan bahkan bisa hidup dari dividen saham. Tentu saja kita harus mengejar lembar saham yang kita miliki menjadi semakin banyak. Pada perusahaan yang tepat, perusahaan yang masih memiliki prospek ke depan, perusahaan yang rutin membagi dividen dengan payout ratio yang konsisten, dan memiliki manajemen yang baik. Karena ingat, untuk dividen yang kita terima itu akan berdasarkan dari kinerja perusahaan yang dicapai dan hasil keputusan RUPS atau keputusan dari pemegang saham pengendalinya. Sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum memutuskan untuk terus mengumpulkan lembar saham. Intinya untuk bisa hidup dari dividen saham, kita fokus kepada mengumpulkan lembar saham sebanyak mungkin pada harga serendah mungkin. Semakin rendah harga saham, semakin banyak lembar saham yang bisa kita miliki. Kita bisa melakukan simulasi atau perhitungan sederhana terkait kondisi kamu masing-masing. Seberapa besar biaya hidup yang kamu butuhkan setiap tahun, dan seberapa banyak modal yang harus kamu butuhkan. Tentu setiap orang punya jumlah modal yang berbeda-beda. Ada mungkin yang bisa hidup dari dividen sebanyak 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Artinya pada kondisi ini dia hanya butuh dana 1 miliar rupiah. Tapi ada juga mungkin yang butuh angka seperti yang tadi kita bahas, yaitu misalkan di angka 15 juta per bulan atau 180 juta per tahun. Ada mungkin juga yang butuh lebih dari ini. Semuanya punya cara masing-masing. Tapi ingat, semakin banyak kebutuhan hidupmu, modal yang kamu butuhkan juga harus semakin besar. Tapi tidak perlu berkecil hati karena ada dua strategi yang bisa kamu gunakan. Strategi pertama adalah dollar cost averaging, artinya pada harga berapapun kamu melakukan pembelian secara bertahap setiap bulan atau setiap periode. Setiap kamu menghasilkan pendapatan, kamu bisa melakukan pembelian. Apabila harga sahamnya turun, itu merupakan suatu kesempatan. Apabila harga sahamnya naik, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk rem dulu dan menunggu saat terjadi koreksi. Keuntungan kedua yang bisa kamu lakukan adalah dengan mereinvestasikan dividen yang sudah kamu terima. Saya sudah banyak membahas topik terkait dua hal ini, di mana dividen yang kamu terima jangan kamu tarik dulu, tapi kamu belikan saham lagi. Apabila kamu berencana untuk pensiun 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kamu tentu belum butuh uangnya sekarang. Dan uang tersebut bisa kamu beranakan lagi, bisa kamu suruh kerja lagi dengan membeli saham dan kemudian diharapkan di masa depan lembar saham kamu semakin banyak, dividen yang diterima juga semakin banyak. Nah, ini merupakan dua strategi yang bisa kamu terapkan, yang mana cukup sederhana, dan yang kedua adalah bisa memanfaatkan sumber penghasilan lain dari gaji atau penghasilan dari usaha kecil-kecilan kamu, yaitu reinvestasikan dividen. Saya sudah pernah bahas videonya dan kamu bisa lihat di masa depan mungkin uang yang saat ini kecil bisa menjadi cukup besar di masa depan. Tentu saja jika dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan skenario. Tapi pada intinya ini merupakan simulasi saja, tidak ada yang bisa menjamin di masa depan hal ini bisa terjadi atau tidak. Yang jelas kita hanya bisa berusaha dan melakukan hal-hal semaksimal yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita hanya bisa berdoa dan melihat kondisi yang terjadi ke depannya seperti apa. Lakukan mitigasi dan memaksimalkan potensi keuntungan agar hasil yang kamu peroleh bisa lebih maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Dan semoga video ini bisa membuka cara pandang kamu untuk melihat saat terjadi penurunan harga saham. Mungkin saat ini akan banyak orang yang membahas terkait penurunan harga saham big caps dan pesimisme mereka di masa depan. Tapi ingat, ini tidak hanya terjadi di tahun 2025. Jika kamu sudah lama di pasar modal, kamu tentu tahu bahwa setiap musim akan ada pemberitaan seperti ini. Dan saat harga saham turun, sebenarnya jika perusahaannya masih baik, masih ada prospek ke depan, itu merupakan kesempatan langka yang jarang akan kamu temukan di pasar modal. Kamu tentu sudah ingat di tahun 2020 saat harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan dan bagaimana banyak penyesalan yang terjadi di tahun 2022-2023 saat harga sahamnya terbang. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa kondisi yang sama akan terjadi, di mana harga saham yang saat ini turun akan mengalami kenaikan, tapi setidaknya dari pembelajaran yang sudah pernah kita lihat di tahun 2020, tahun 2008, kamu bisa mengambil kesimpulanmu sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari lebih lanjut terkait hidup dari saham, mungkin kamu bisa membaca ebook Stock for Living yang saya tulis ini. Dan ada juga file Excel yang bisa kamu lakukan secara simulasi sederhana untuk menghitung kondisi kamu masing-masing. Nah, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham atau dollar cost averaging, kamu mungkin bisa membaca ebook strategi nabung saham yang juga pembahasan materinya seperti yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.